Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran untuk mata kuliah Diplomasi ASEAN atau ASEAN Way. Video kali ini merupakan bagian dari pertemuan kelima yang membahas topik mengenai understanding the ASEAN Way. Jadi pada intinya kita akan mencoba melihat sebenarnya apa itu yang dimaksud dengan konsep the ASEAN Way. Nah, secara garis besar ada 4 bagian utama yang akan kita diskusikan dalam video ini. Di bagian pertama itu adalah mengenai what is ASEAN Way. Kita akan coba melihat dulu sebenarnya apa yang dimaksud dengan ASEAN Way, apa definisi dari ASEAN Way. Dan kemudian kita juga akan mencoba meninjau dari sisi historis atau latar belakang kemunculan istilah ASEAN Way, yang hingga hari ini istilah ini tetap masih digunakan oleh ASEAN. Kemudian di poin kedua dan ketiga itu ada informality and avoiding institutionalization, ada consensus building. Dua poin utama ini yang merupakan karakteristik utama dari ASEAN Way menurut Amitabh Acharya, seorang akademisi yang memang memiliki fokus di kajian ASEAN dan dia juga seorang konstruktivis. Jadi dari sekian banyak ciri utama dari ASEAN Way, menurut dia dua poin inilah yang sangat mencerminkan ASEAN Way itu sendiri. Nah, jadi kita akan mencoba melihat secara cukup mendetail nanti dua karakteristik ini. Kemudian video akan ditutup dengan mempelajari sebenarnya tujuan ASEAN Way ini apa manfaat yang bisa diperoleh ketika ASEAN menerapkan konsep ini, khususnya dalam mengelola interaksi negara-negara anggotanya. Kita mulai dulu dengan definisi dari ASEAN Way. Sebenarnya apa yang dimaksud dengan ASEAN Way. Nah, ini jadi ada definisi yang dikemukakan Amitabh Acharya. Menurut dia ini ada proses of intramural interaction. Jadi ada interaksi, ada proses ya, interaksi yang terjadi di dalam internal Asia Tenggara. Jadi intramural ini maksudnya internal di kawasan. Nah, jadi dan interaksi ini to distinguish it from other, especially Western. Jadi tujuannya lah untuk membedakannya dengan bentuk interaksi di dunia barat, khususnya dari aspek multilateralisme. Nah, jadi kalau di dunia barat itu ada kecenderungan bahwa bentuk kerjasama atau interaksi multilateralismenya itu berdasarkan legal basis gitu. Ada aspek-aspek hukum, ada aturan ketat yang bersifat mengikat. Selain itu juga ada kecenderungan seperti mereka lebih fokus pada majority vote, gitu ya, suara mayoritas yang dikedepankan. Nah, sedangkan di ASEAN Way ini berbeda dengan bentuk skema dari dunia barat tersebut. Jadi ada dua kata kuncinya di sini. Yang pertama itu adalah interaction, yang kedua adalah to distinguish it from Western one. Nah, jadi inilah yang dimaksud dengan ASEAN Way. Kemudian kita lihat di bagian kedua, process of regional interactions and cooperation based on discreteness, informality, consensus building, non-confrontational. Nah, jadi poin-poin discreteness, informality ini adalah sebenarnya nilai-nilai atau value dari ASEAN Way. Jadi discreteness ini adalah ada semacam keunikan. Jadi cukup banyak orang yang mengatakan bahwa ASEAN Way ini menjadi ciri khas atau ya karakteristik tersendiri dari ASEAN. Kemudian juga ada informality. ASEAN, negara-negara anggota ASEAN ini lebih cenderung membangun kerjasama atau interaksi itu secara informal. Kemudian juga ada konsensus building, bagaimana ASEAN ini mencapai kesepakatan, dan ada non-confrontational bargaining style, yang sikap tawar menawar ya, bargaining ini yang cenderung lebih lebih mengedepankan perdamaian, tidak secara langsung seperti itu. Nah, jadi beberapa poin inilah yang sebenarnya nilai-nilai yang terkandung dari ASEAN Way. Nah, setelah melihat sebenarnya tadi apa definisi dari ASEAN Way, kita coba telusuri sedikit asal muasal dari ASEAN Way. Sebenarnya kemunculan istilah ASEAN Way ini tidak terlalu terdokumentasi dengan baik, tetapi salah satu sumber mengatakan bahwa pertama kali terminologi ASEAN Way ini muncul disampaikan oleh Lejen Ali Murtopo dari Indonesia. Nah, jadi Legend Ali Murtopo ini mengemukakan bahwa sebenarnya kesuksesan dari ASEAN itu berasal dari ASEAN Way itu sendiri. Nah, jadi menurut dia ASEAN Way ini merupakan bentuk
konsultasi atau interaksi antara negara-negara anggota ASEAN. Yang pada dasarnya interaksinya ini lebih didasarkan kepada kedekatan secara personal, baik itu pemimpin negaranya maupun menteri luar negeri. Nah, jadi sudah ada kedekatan antara satu sama lain, sehingga kedekatan inilah yang mendorong kesuksesan ASEAN, sehingga pada waktu itu berhasil menggabungkan ya dari 5 negara anggota itu berhasil mewujudkan sebuah organisasi regional di Asia Tenggara. Nah, jadi menurut salah satu referensi, inilah pertama kali muncul istilah ASEAN Way itu. Kemudian berbicara mengenai ASEAN Way, Ghazali Safifi, salah seorang mantan Menteri Luar Negeri Malaysia, juga menyampaikan bahwa pola interaksi atau kerjasama di Asia Tenggara itu juga terpengaruh dari nilai-nilai budaya yang terkandung di masing-masing negara di Asia Tenggara. Nah, jadi menurut dia ini ada inspirasi dari pola kerjasama yang terjadi di perkampungan atau village di Malaysia maupun di Indonesia sebagai contohnya. Nah, jadi pola interaksi tersebutlah yang kemudian juga diterapkan di level regional di Asia Tenggara. Jadi ada kaitan antara nilai-nilai budaya dengan akhirnya penerapan sistem konsultasi tadi, interaksi kerjasama di level Asia Tenggara. Nah, kemudian pendapat mengenai kaitan antara budaya dan pola interaksi di ASEAN ini juga didukung oleh pendapat seorang akademisi Filipina yang dia mengatakan bahwa memang sebenarnya ada shared values di sini, ada nilai-nilai yang memang dimiliki secara bersama gitu di beberapa negara-negara anggota di ASEAN. Nah, jadi ada keterkaitan di sini, link antara nilai-nilai budaya dan kemudian juga ASEAN Way itu sendiri. Karena pada dasarnya ASEAN Way ini adalah ya bentuk pola interaksi dan kerjasama di dalam ASEAN. Nah, kemudian kita coba melihat dua karakteristik utama dari ASEAN Way. Seperti yang sudah disampaikan di awal tadi, bahwa menurut Amitabh Acharya inilah komponen utama dari ASEAN Way. Yang pertama adalah informalitas dan ada kecenderungan untuk menghindari institusionalisasi. Yang kedua adalah mengenai skema konsensus building, bagaimana pencapaian kesepakatan di tingkatan ASEAN. Nah, kita akan coba lihat satu persatu. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan informality dan institutionalization aversion ini? Nah, jadi pada dasarnya informality ini adalah ada kecenderungan negara-negara ASEAN ini lebih suka untuk menjalin kerjasama atau berinteraksi secara informal, bukan melalui cara-cara formal seperti pertemuan resmi atau adanya konferensi tingkat tinggi. Nah, jadi lebih cenderung suka melakukannya secara personal tadi. Mungkin karena salah satu faktornya adalah mereka sudah memiliki kedekatan secara pribadi gitu. Nah, kemudian berbicara mengenai institusionalisasi ini, jadi sepertinya ada semacam keengganan dari negara-negara anggota ASEAN untuk membentuk kerjasamanya secara institusionalisasi. Jadi apa yang dimaksud institusionalisasi ini adalah membentuk kerjasamanya menjadi bagian dari institusi ASEAN. Nah, ketika kerjasama ini menjadi bagian dari di bawah institusi ASEAN, tentu harus ada prosedur yang harus diikuti, ada aturan-aturan tertentu, ada regulasi yang spesifik mengatur bentuk kerjasama tersebut. Nah, jadi kebanyakan memang negara-negara ASEAN tidak terlalu suka dengan hal ini, khususnya para pendiri dahulu ya. Jadi mereka lebih suka cara-cara informal tadi. Nah, jadi sekarang kita coba lihat poin per poin. Yang pertama, di sini terlihat bahwa summit atau konferensi tingkat tinggi baru dilaksanakan setelah 8 tahun pendirian. Jadi terlihat bagaimana ASEAN ini tidak terlalu memfokuskan untuk kegiatan-kegiatan formal tadi ya. Tapi meskipun dalam 8 tahun itu baru dilaksanakan summit, sebenarnya dalam 8 tahun pendirian itu sudah tetap terjadi. Komunikasi mereka memang masih terjadi, tetapi cenderung dilakukan di balik layar gitu. Jadi tidak ditampilkan bahwa ini ada ASEAN Summit dan lain sebagainya. Kemudian juga dijelaskan di sini hanya ada 4 konferensi tingkat tinggi dalam 25 tahun berdirinya ASEAN. Jadi teman-teman juga bisa bayangkan ini bahwa cukup rendah sekali dari segi kuantitas pertemuan secara formal ya. Tapi
kalau dari segi informalnya tentu sangat banyak sekali yang dilakukan yang tidak ditampilkan kepada publik seperti itu. Nah, poin kedua juga sudah dibahas tadi bahwa ada unsur kedekatan secara personal. Kemudian di poin ketiga ini juga fungsinya adalah untuk mengakomodasi perbedaan pandangan dan posisi negara anggota. Nah, jadi ada semacam anggapan bahwa ketika interaksi ini dilakukan secara informal itu diharapkan dapat membantu lebih meningkatkan kuantitas dan kualitas diskusi maupun komunikasi antar negara. Karena kita ketahui bahwa negara-negara di ASEAN ini sangat beragam sekali ya, dari latar belakang identitasnya berbeda, latar belakang agama, budaya. Nah, sehingga perlu sekali untuk dikedepankan dialog-dialog yang lebih informal daripada harus bertemu langsung formal, ada aturan-aturan segala macam. Nah, kemudian kita lihat di poin keempat, ini ada semacam transisi, ada perubahan dari ASEAN, khususnya di era akhir 80-an, 90-an. Karena kita tahu juga bahwa kondisi politik internasional pada saat itu cukup dinamis di tahun 90-an. Seperti yang kita bahas pada minggu lalu bahwa itu pasca berakhirnya Perang Dingin, kemudian juga ASEAN mulai mengembangkan menambah anggotanya, ASEAN enlargement, dan juga mulai semakin meluaskan pengaruhnya melalui forum-forum seperti ARF, ASEAN Regional Forum, dan kemudian forum-forum diskusi lainnya sampai ke tingkat Asia Pasifik. Nah, jadi ini cukup dinamis sekali perubahan yang terjadi di era 90-an. Nah, sehingga ini juga terpengaruh kepada skema ASEAN yang sebelumnya cenderung untuk menghindari institusionalisasi, tetapi mau tidak mau ketika sudah semakin anggotanya sudah semakin banyak, sudah semakin banyak aktor-aktor yang terlibat, akhirnya ASEAN pun mulai menginstitusionalisasi. Nah, jadi misalkan seperti kerangka-kerangka kerjasama itu cenderung ada aturan yang mengaturnya. Nah, mulai dikaitkan ada regulasinya, ada sistem kontrol di sini. Jadi tidak hanya sekedar komunikasi atau kerjasama informal saja, tetapi ini sudah ada mempunyai basis yang kuat gitu, yang dikaitkan dengan ASEAN sebagai sebuah institusi. Nah, kemudian ada dua keywords-nya di sini ya, looseness and informality. Nah, jadi ada kelonggaran dan informalitas. Nah, jadi dua hal inilah yang sebenarnya merefleksikan bentuk sistem konsultasi di negara Asia Tenggara. Nah, dan hingga hari ini mereka tetap mengedepankan prinsip-prinsip ini, looseness dan informality. Karena menurut mereka dua nilai ini akan sangat membantu sekali untuk menyelesaikan masalah. Jadi ketika negara-negara tersebut bisa bertemu secara rileks gitu ya, tanpa ada tekanan, bertemu secara informal. Nah, jadi kondisi-kondisi ini yang diharapkan dapat mendorong menyelesaikan masalah-masalah internal di kawasan. Nah, kemudian berbicara mengenai konsensus building, ini adalah bagaimana mekanisme untuk mencapai kesepakatan di tataran ASEAN. Nah, kalau kita lihat dari asal muasal, sebenarnya ini menurut banyak pakar mengatakan berasal dari filosofi di Jawa ataupun di Indonesia. Yang saya rasa kita juga sudah cukup familiar dengan hal ini, yaitu musyawarah dan mufakat. Nah, jadi mereka memang menggunakan istilah musyawarah dan mufakat di sini, atau bahasa Inggrisnya consultations and consensus. Nah, jadi kembali ke beberapa slide sebelum ini yang mengkaitkan bahwa sebenarnya memang ada nilai-nilai budaya, cultural values yang berkaitan dengan interaksi di tingkatan ASEAN. Nah, ini juga menunjukkan bahwa nilai-nilai budaya tersebut terlihat cukup jelas nih. Ada value consultations and consensus. Nah, kemudian menurut si Askandar, consultation ini adalah semacam pre-negotiation stage. Nah, jadi ini tahapan untuk sebelum melakukan negosiasi secara lebih serius gitu ya. Jadi ada diskusi secara informal yang dilakukan secara hati-hati gitu. Yang pada intinya diharapkan untuk mencapai mufakat, untuk mencapai kesepakatan bersama. Nah, kemudian kalau Herb Fade ini juga mengatakan bahwa sebenarnya ada peran leader yang dibutuhkan di sini. Nah, jadi di sini tekankan
bagaimana seorang peran leader itu dalam proses musyawarah dan mufakat. Jadi pemimpin di dalam mekanisme musyawarah dan mufakat itu bukan seseorang yang akan menentukan arah dari uh, komunitas ini mau dibawa kemana gitu. Tetapi si leader ini bisa dia memberikan suggestion, memberikan masukan kepada kelompoknya. Tetapi di saat yang bersamaan dia juga harus mengambil atau mempertimbangkan perspektif, pendapat ataupun sudut pandang dari anggota kelompoknya. Nah, jadi seperti inilah lebih kurang kira-kira peranan leader ketika kita berbicara mengenai skema consultations and consensus. Nah, masih berbicara mengenai consensus building, jadi di sini ada dikatakan menjaga diskusi dan proses musyawarah closed door. Nah, jadi yang dimaksud closed door ini ada kecenderungan ASEAN ini lebih melakukan musyawarah dan mufakatnya ini di apa ya tertutup, tidak terlalu terlihat oleh publik. Nah, jadi karena kita tahu ya dinamika ketika melakukan musyawarah itu um, sangat beragam sekali. Beberapa negara mungkin ada tidak setuju atau mungkin saja kesepakatan tidak tercapai. Nah, tetapi negara anggota ASEAN cenderung hanya menutupinya untuk mereka saja gitu, untuk konsumsi mereka saja. Nah, ketika mereka akan menampilkannya kepada publik, mereka tidak akan menampilkan proses dinamika musyawarah dan mufakat tersebut. Tapi mereka tetap lebih mengedepankan prinsip-prinsip persatuan tadi ya, persatuan di Asia Tenggara, mengedepankan kebersamaan. Jadi hal-hal yang terjadi selama pencapaian konsensus tadi hanya untuk mereka saja, tidak diperlihatkan pada umum. Nah, kalau kita coba tinjau sebenarnya asal muasal dari konsensus ini adalah tujuan awalnya adalah untuk memajukan kerjasama ekonomi politik di kawasan Asia Tenggara. Kemudian akhirnya muncullah sistem untuk mengambil apa ya kesepakatan di Asia Tenggara ini. Nah, kemudian juga perlu dipahami di sini bahwa sebenarnya berbicara konsensus di ASEAN itu berbeda dengan unanimity, mungkin dengan organisasi regional lainnya. Nah, jadi mufakat di ASEAN berbeda dengan kesepakatan bulat yang memang biasanya harus diikuti oleh seluruh negara anggota seperti itu. Nah, jadi ini ada pendapat dari Lee Kuan Yew ya, yang dia mengatakan bahwa ketika ada 4 negara anggota yang setuju untuk melakukan misalkan satu skema kerjasama dan ada satu negara anggota yang sebenarnya tidak keberatan tetapi dia tidak ingin terlibat gitu. Nah, jadi hal ini masih tetap dianggap sebagai konsensus. Gitu. Jadi yang 4 negara anggota ini bisa tetap melaksanakan bentuk kerjasamanya, yang satu ini tidak ingin terlibat, dan selama yang satu ini merasa kepentingan nasionalnya tidak terancam, dia tidak dirugikan, ini masih dianggap sebagai suatu konsensus. Nah, jadi konteks yang disampaikan di Kuan Yew ini adalah upaya ya ketika di era 90-an itu ada upaya untuk mewujudkan kerjasama ekonomi yang lebih terintegrasi seperti itu. Nah, jadi ketika tidak semuanya setuju gitu ya ingin membentuk suatu kerjasama meskipun ada satu yang tidak ingin terlibat, jadi itu masih dianggap sebagai konsensus. Gitu. Jadi suatu mufakat. Nah, jadi inilah yang sebenarnya apa ya keunikan dari Asia Tenggara sendiri. Kembali ke prinsip yang tadi ada informalitas di sini. Jadi prinsip apa looseness tadi, kelonggaran. Jadi tidak mengikat gitu. Nah, berbicara mengenai sistem konsensus building tadi ya, pencapaian kesepakatan di ASEAN, tentu banyak pro dan kontra yang membahas hal ini. Nah, kalau dari sisi kritiknya, secara garis besar ada 3 poin yang menjadi fokus banyak akademisi melihat pola konsensus building di ASEAN Way, melalui ASEAN Way ini. Yang pertama itu adalah dari segi efektivitas. Nah, karena dianggap tidak efektif ketika berbicara mengenai isu-isu sensitif seperti kedaulatan, teritori, ataupun yang berkaitan dengan national interest suatu negara. Nah, karena kembali ke poin yang tadi, ketika ada sifat informalitas, ada kelonggaran di sini tidak terikat, jadi satu negara itu bisa saja menghindar untuk bekerja sama atau menghindar untuk melakukan interaksi konsultasi dengan negara lain, negara anggota lain, ketika dianggap isu itu mengancam kepentingan nasional.
Nah, jadi ASEAN ini pun juga tidak memiliki kemampuan untuk memaksa gitu. Nah, jadi ada kecenderungan bahwa isu-isu tersebut menjadi terpinggirkan, tidak dibawakan ke tataran diskusi di tingkat ASEAN. Nah, itu dari aspek efektivitas. Kemudian di poin kedua itu adalah berbicara mengenai kepemimpinan. Karena tadi berbicara mengenai musyawarah dan mufakat sangat membutuhkan sekali leadership yang kuat. Karena leader di sini tidak hanya sekedar tidak memimpin saja, tetapi juga mendorong atau mengambil pendapat maupun sudut pandang dari negara-negara anggota lain. Nah, jadi ini yang dipertanyakan, apakah di ASEAN ini sudah ada negara anggota yang memiliki kapabilitas kepemimpinan seperti itu? Karena kalau ingin berbicara bentuk ideal dari musyawarah dan mufakat, memang dibutuhkan sosok seorang pemimpin. Nah, jadi ini adalah yang menjadi pertanyaan bagi banyak orang, apakah bisa efektif sistem musyawarah dan mufakat ketika posisi seorang leader ini masih dipertanyakan di ASEAN. Nah, kemudian di poin yang ketiga, kritiknya adalah mengenai penghindaran isu. Karena berkaitan juga dengan poin yang pertama tadi. Karena misalkan ada isu-isu sensitif dan beberapa negara anggota cenderung tidak mau mengangkatnya karena menurut mereka ini bisa mengancam. Nah, jadi ada semacam penghindaran isu lah istilahnya. Jadi kemudian muncullah istilah sweep under the carpet. Beberapa isu yang dianggap sensitif dan akan memicu konflik di tataran di antara negara anggota ASEAN, ada kecenderungan isu-isu ini akan dialihkan. Nah, jadi pertemuan seperti konferensi tingkat tinggi ataupun meeting-meeting ASEAN lainnya hanya akan berfokus kepada membahas isu-isu yang dianggap tidak akan mengancam rasa kebersamaan di negara Asia Tenggara. Nah, ini juga menjadi kritik untuk sistem konsensus building di ASEAN. Nah, setelah melihat tadi bagaimana sistem pencapaian kesepakatan di ASEAN, kita akan melihat sebenarnya sudah mulai terlihat bagaimana multilateralisme di tingkatan ASEAN. Nah, kita lihat coba kutipan di sini adalah bahwa multilateralisme di ASEAN itu adalah mencoba untuk membuat kondisi socio-psychological setting for intramural problem solving. Nah, jadi dibuat di sini adalah pertemuan semua negara anggota ASEAN tersebut. Skema multilateralismenya diharapkan akan menciptakan kondisi atau atmosfer yang nyaman untuk semua negara anggota melakukan konsultasi, melakukan diskusi atau melakukan dialog. Nah, jadi ini sebenarnya inti dari multilateralisme di ASEAN yang mengedepankan ini prinsip-prinsip non-threatening, non-hostile situation. Jadi tidak ada ancaman gitu. Meskipun isu yang dibahas ini sebenarnya sangat sensitif, misalkan ketika sebuah isu ini sukses diangkat di tataran ASEAN gitu. Nah, tetapi ASEAN ini selalu mencoba untuk menciptakannya menjadi pertemuan yang damai gitu, interaksi yang tidak yang tidak ada diharapkan tidak memunculkan rasa permusuhan antara negara anggota. Karena mereka menganggap bahwa prosedur multilateralisme seperti ini diharapkan bisa mendorong negara-negara ASEAN itu untuk mau berdiskusi, karena ketika mediumnya itu sudah nyaman untuk melakukan diskusi, untuk melakukan komunikasi, nah jadi diharapkan bisa nanti untuk mencari solusi atau pemecahan masalahnya. Nah, jadi ini salah satu inti dari multilateralisme di ASEAN. Kemudian di kutipan kedua ini ada thinking multilaterally, acting bilaterally. Nah, jadi meskipun ASEAN ini terdiri dari 10 negara anggota dan ada beberapa isu itu yang sebenarnya tidak diselesaikan secara multilateral gitu, tidak melibatkan semua negara anggota. Nah, tetapi kemudian isu ini malah diselesaikan secara bilateral saja. Ini juga menjadi cukup menjadi sorotan dari banyak pihak. Karena orang-orang mempertanyakan bagaimana sebenarnya multilateralisme di ASEAN kalau pada ujungnya hanya diselesaikan secara oleh dua negara anggota saja gitu. Nah, tetapi jawabannya di sini adalah pada dasarnya meskipun interaksi yang dilakukan akhirnya menjadi bilateral hanya dua negara saja,
prinsip-prinsip multilateral tetap digunakan seperti value-value yang tadi, ada informalitas, kemudian um, apa tadi non-threatening, non-hostile ini. Jadi ini tetap dikedepankan. Mungkin kita bisa ambil contoh seperti sengketa sipadan dan ligitan antara Indonesia dan Malaysia yang yang akhirnya penyelesaiannya juga melibatkan aktor luar seperti ICJ, International Court of Justice. Nah, jadi meskipun ini diselesaikan secara bilateral dan juga melibatkan aktor di luar kawasan, tetapi pada prinsipnya nilai-nilai multilateralisme di ASEAN itu tetap digunakan. Gitu. Nah, jadi ini yang dimaksud dengan thinking multilaterally and acting bilaterally. Nah, jadi setelah memahami tadi seperti apa konsep dasar dari ASEAN Way, sekarang kita melihat tujuan utama dari ASEAN Way itu sebenarnya apa. Nah, jadi tujuan utamanya di sini adalah untuk management of diversity. Jadi untuk mengelola keberagaman, karena ya kawasan Asia Tenggara ini sangat beragam sekali. Jadi tidak diinginkan ASEAN ini malah merugikan negara-negara yang memiliki identitas yang berbeda, kepentingan yang berbeda. Nah, jadi dengan adanya ASEAN Way ini, meskipun menjadi satu bagian ASEAN sebagai sebuah organisasi regional, tapi bukan berarti ini akan harus mengorbankan kepentingan atau hak-hak masing-masing negara anggota. Nah, jadi ini fungsi dari ASEAN Way. Di satu sisi dia tetap mengedepankan semangat kebersamaan di bawah satu organisasi, tetapi di sisi yang lain nilai-nilai atau kepentingan nasional negara anggota itu diharapkan tidak akan terganggu atau tidak dirugikan dengan keberadaan ASEAN. Nah, jadi sebenarnya inilah tujuan utama dari ASEAN Way. Kemudian kalau kita coba lihat dari aspek keamanan, nah sebenarnya kenapa kita harus berbicara dari aspek keamanan ya? Karena ketika teman-teman mencoba meninjau dari sisi historis, bahwa sebenarnya terbentuknya ASEAN ini adalah berdasarkan karena motivasi keamanan untuk melindungi diri mereka dari intervensi aktor-aktor di luar kawasan. Itu sebenarnya tujuan utamanya. Nah, jadi sekarang kita melihat fungsi ASEAN Way ini di dalam aspek keamanan itu seperti apa. Jadi lebih kurang ada 3 fungsinya. Yang pertama adalah untuk managing and preventing intra-regional conflict. Jadi tujuannya jelas di sini yang ya berkaitan dengan fungsi utama tadi, bagaimana untuk mengelola. Jadi misalkan terjadi konflik, ini bagaimana ASEAN Way digunakan untuk mengelola konflik tersebut agar tidak berkembang menjadi lebih parah. Dan kemudian juga preventing, untuk mencegah. Nah, jadi itulah kenapa negara-negara ASEAN ini sangat mengedepankan sekali dialog, pertemuan secara informal tadi. Ini merupakan salah satu upaya untuk mencegah adanya konflik di intra-regional. Kemudian di poin kedua itu prevent spillover domestic disputes. Jadi untuk mencegah adanya pelimpahan konflik-konflik yang terjadi di level domestik. Karena beberapa negara di ASEAN yang sebut saja seperti Myanmar atau di Thailand yang sekarang ini ya sedang masih lakukan protes gitu para pemudanya. Jadi diharapkan ASEAN Way ini dapat mencegah agar konflik-konflik yang terjadi di tataran domestik tidak melebar ke tingkatan regional gitu. Kemudian di fungsi terakhir adalah to avoid extra-regional powers. Mungkin ini sangat relevan sekali ketika berbicara mengenai di era Perang Dingin. Bagaimana dengan ASEAN Way ini mengedepankan prinsip-prinsip yang tadi diharapkan mengurangi intervensi atau keterlibatan pihak-pihak great powers di luar kawasan. Dan sebenarnya berbicara mengenai extra-regional powers hari ini juga masih terasa meskipun tidak sekentara ketika Perang Dingin. Jadi saya rasa juga fungsi ASEAN Way yang ketiga ini masih cukup relevan dalam kondisi hari ini, ASEAN hari ini. Baik, jadi lebih kurang itu saja pertemuan kita pada kali ini melalui video singkat yang membahas mengenai di ASEAN Way. Lebih kurang inilah beberapa referensi yang digunakan. Jadi jika teman-teman memiliki minat atau ingin mengetahui lebih lanjut mengenai ASEAN Way, bisa coba dibaca saja mengenai buku-buku atau jurnal-jurnal yang sudah tercantum di daftar referensi ini. Baik, kalau begitu saya akhiri saja pertemuan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.